Ini dua pari yang sudah kita lepas. Aklimasi pari yang baru datang biar cepet stabil. Jadi gue bisa pakai dua tablet. Itu buat ikan sakit ya. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Obi. Nah, kali ini kita mau bahas tentang gimana cara aklimasi pari. Sesuai waktu itu gue mau jelasin aklimasi pari yang baru datang biar cepet stabil dan bisa stabil lah di dalam tank barunya gitu. Jadi pertama, ini gue kedatangan misalnya 3 pari Black Diamond ya. Ini parinya 1, 2, 3. Nah, gimana sih cara aklimasinya buat ke tank yang barunya? Misalnya tanknya ini ya. Jadi pertama gue siapin wadahnya dulu kayak gini. Kalau gue pakai wadah yang seperti ini dan ditambah dengan aerator atau oksigen murni. Nah, gini. Jadi pertama, pari yang baru datang ya, pari yang baru datang nih direndam dulu biar suhunya sama. Suhunya misalnya kayak gini ya. Nah, gini. Ini didiemin sekitar 5 sampai 10 menit gitu. Biar suhunya sama. Nah, kalau udah boleh diangkat begini ya, dituang deh di wadahnya. Ini versi gua, cara gua aklimasinya. Ini ya, misalnya ini yang udah 5 sampai 10 menit disamain suhunya. Oke. Nah, kita lepas ya pelan-pelan. Oke. Nah, ini 2 pari yang sudah kita lepas. Jadi selanjutnya kita nyalain aerator. Biasa kan ada kita pakai aerator di dalam tank tuh, biasa ada namanya aerator atau oksigen murni. Nah, kalau gua kebetulan pakai biasanya oksigen murni karena oksigen murni itu biar lebih cepat stabil. Jadi langsung dinyalain aja. Nih kayak gini oksigen murni gua nyalain ya. Nah, gini nih. Lihat deh. Parinya kalau belum stabil tuh dia pasti diem begini. Pari yang baru datang pasti belum stabil, diem doang, nggak gerak. Nah, ini dikasih aerator ya. Jadi gimana cara ngambil air di dalam tanknya ini buat masukin ke sini? Itu biasa kita sebut namanya dripping. Ini dripping. Jadi pipa ya disedot. Kalau gua disedot gini ya misalnya ya. Nah, gini. Ini namanya dripping. Biar suhu pH airnya dari air asalnya yang misalnya teman-teman beli dari luar kota atau dari mana sama dengan pH di tanknya gitu. Jadi dicampur lah otomatis. Jadi kayak gini, diemin sampai sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit di dripping kayak gini. Oh ya, kalau misalnya pari datang airnya agak kotor ya. Nah, ini kan di dripping kayak gini ya. Berarti kan kotoran masih di sini. Sambil kotoran dibuang dikit gitu. Dikotor dibuang lagi dikit gitu. Ini dripping sampai dia benar-benar stabil. Ntar kalau dia udah stabil tuh dia pasti udah lumayan gerak-gerak lah, nggak diem gitu. Ini buat sampel aja nih caranya gini. Airnya diambil, masukin ke sini, ke tempat wadahnya. Nah, jadi misalnya kita udah tadi kan 5 sampai 10 menit dia tungguin tuh. Ikannya misalnya udah mulai gerak-gerak, udah mulai stabil gitu. Nah, baru ikan yang udah distabil ini, yang udah mulai gerak-gerak tuh, baru boleh kita masukin di tank baru. Nah, ini misalnya tank barunya kayak gini. Nih. Nah, misalnya teman-teman beli pari nih ya, ini cara gua, versi gua, menurut pengalaman gua selama gua main pari gitu. Nah, gua ngomong begini kan pasti ya banyak juga lah pengalamannya buat pelihara pari, suka dukanya gitu. Pertama, kalau gua selalu sebelum masukin pari, gua siapin dulu airnya nih. Lihat, akuariumnya baru, jadi gua puterin dulu airnya dengan sehari 2 hari dulu. Misalnya mau airnya tampungan kayak mau air pump kayak air tanah kayak, pokoknya selalu gue puterin dulu 2 hari biar airnya stabil gitu, biar udah nggak ada zat-zatnya gitu. Nah, filternya udah gue ganti kapasnya yang baru ya, kapas baru, biasanya kapas yang putih ini kapas baru gitu. Nah, udah baru gue puterin, baru kemudian gue berani masukin pari. Nah, terus kebanyakan tuh ada juga beberapa yang beli pari dia belum siap tuh airnya gitu, jadi beli pari langsung taruh tanknya, ternyata tanknya ini ada tingkat amoniak yang tinggi atau apa gitu, sehingga parinya lama stabil, bisa sakit, bukan tambah sehat, bukan cepat stabil, jadi mati gitu. Nah, itu yang sering kesalahan umum yang buat yang beli pari gitu. Jadi kalau saran tips gua, pertama diputerin dulu airnya sehari 2 hari ya,
sebelum beli pari kan kita puterin dulu lah, bilang ke sellernya 2 hari gitu buat puterin air. Nah, terus tadi kan yang dripping, cara dripping yang tadi. Nah, setelah dripping gini, ikan yang tadi udah di dripping kan airnya udah lama nih, udah sama ya. Kalau gua serok kayak gini kan ikannya stres ya. Nah, kalau gua biasa begini. Terus sama satu lagi nih guys, serokan ini dicuci. Jadi buat pari ya, jangan pakai serokan bekas ikan lain, itu lebih baik. Antisipasi, apalagi buat ikan sakit, pari sakit atau apa, serokan juga harus beda-beda ya. Ini tips banget, ini paling penting. Serokan baru, serokan dicuci, serokan bersih lah intinya. Pertama, gua kayak gini, gua masukin parinya pelan-pelan, gua giring. Nah, lihat caranya guys. Nah, gini. Oke, biar parinya nggak terlalu stres buat diangkat ke tank barunya. Nah, dia nggak berontak, nggak gimana-gimana kan. Ini baru kita masukin ke tank barunya nih. Oke. Nah, didiemin aja, hati-hati ya. Nah, ntar kalau misalnya parinya udah keluar, ini berarti udah stabil lah gitu. Nah, ini baru kita lepas pelan-pelan ya. Oke, kita lepas pelan-pelan kayak gini. Nah, ini cara gue pindahin dari tempat tadi ke tank yang dia udah gue siapin. Ini kita pindahin satu lagi deh. Jadi aklimasi pari itu lumayan lama biar sehat lah, biar cepat stabil lah ikannya. Oke guys, jadi kan tadi cara pertamanya biasa yang tadi di tempat kayak gini ya, di tempat. Nih biasa ada juga cara gua kedua. Biasa kalau ini buat gua ikan baru datang dari luar negeri ya. Dari luar negeri kan banyak tuh. Nah, jadi kayak gini nih. Nih Tom, ini temen gue yang contohin. Pari yang baru datang, dia kan ditaruh di kayak gini juga, sama disamain suhunya sekitar 15 menit, 10 menit ya. Nah, habis itu gimana Tom? Ini udah agak kempes biasanya sih ya. Ini karena baru gue oksigen. Jadi pertama kali baru datang gimana Tom biasanya? Pakai air aquarium. Diaklimasi, jadi dioksigen lagi. Dioksigen dulu. Nah, jadi pertama kalau menurut temen gue dioksigen dulu. Ini buka Tom, contohin buat teman-teman biar bisa lihat juga. Jadi ikan yang baru datang itu kan biasa oksigennya udah mau habis karena kan perjalanan ya. Jadi baiknya tuh dioksigen lagi, reoksigen. Ya, ini kasih air dulu. Nah, kalau misalnya airnya kotor, ikan datang airnya kotor, jadi buang dulu. Ini buat sampel ya. Dibuang dulu. Kayak gini ya. Nah, dibuang. Jadi diapain Tom? tambahin air tanknya biar nggak kaget juga. Ditambahin air tanknya buat nggak kaget gitu. Nah, tapi tambahinnya juga harus pelan-pelan guys. Jangan langsung jebur gitu, bahaya banget. Nah, segayung 2 gayung cukup ya Tom ya. Nah, ini buat sampel nih guys. Ini gue juga belajar kayak gini ternyata juga efektif. Biasa pari masuk misalnya 150 ya. Biasa namanya pari dari luar negeri kan ada yang mati gitu ya. Karena sakit gitu atau nggak stabil. Nah, biasa pakai gini juga efektif lah pokoknya. Ini cara gua. Baru diapain Tom? Nah, di reok atau di oksigen. Nah, kayak gini nih. Tuh. Ini juga salah satu cara yang oke lah menurut gua gitu. Boleh ditiru, boleh nggak. Kalau nggak ditiru kan nggak tahu. Nah, coba aja gitu. Oke, didiemin sekitar berapa lama Tom? 10 menit lah. 10 menit jadi katanya. Ini sambil ditaruh di Nah, tuh lihat tuh. Ditaruh lagi, guys. Nah, ini ditaruh lagi, didiemin sekitar 10 menit. Terus jangan lupa lampunya matiin aja biar cepat stabil. Jadi kalau misalnya udah 10 menit gimana Tom? tinggal tuang tapi pelan-pelan. Dituang. Nah, jadi kalau misalnya udah 10 menit kayak gini, guys. Dibuka ya Tom ya. Ini contoh kalau udah 10 menit. Jadi 10 menit kemudian gitu lah. Later. Kita buka, terus gimana Tom?
Nah, dibuka, dicampur lagi airnya dikit-dikit gitu. Ini kayak arwana ya Tom ya? Berarti cara ngelepas arwana ya? Nah, hampir sama kayak arwana. Nah, Sama lah. sama ya? Gue juga mau berbagi ilmu buat tarinya yang sakit nih. Yang tari sakit, biasa kalau misalnya badannya merah-merah ya, gue bisa pakai obatnya ini nih. Namanya tetracycline. Ini buat pari yang biasa datangnya merah-merah atau sakit, parinya nggak mau makan gitu. Biasa gue pakai ini. Baunya itu jadi kayak kena amonia burn atau gimana tuh gue biasa pakai namanya tetracycline 500 mg per 70 liter air. Itu yang gue pakai biasanya 500 mg per 70 liter air. Ya betul, 70 liter air. Nah, misalnya di tank 120 kali 50 kali tinggi air. Tinggi airnya misalnya 40, misalnya jadi tetracycline 500 gram itu untuk per 70 liter air. Coba gue hitung ya. Cara hitung volume air tahu kan? Panjang akuarium kali lebar kali tinggi air. 50 kali 60 kali 25, 225 misalnya. Bagi 1000, jadi 180 liter. Jadi gue bisa pakai dua tablet. Itu buat ikan sakit ya. Ini kapsul kayak gini. Ini ntar misalnya di sini ya gue contohin ya. Gue contohin, jangan di ikannya, ikan sehat yang ini buat sampel aja. Jadi kapsulnya dibuka kayak gini aja. Nah, tuh, ini bubuk kayak gitu. Biasanya dilarutin ntar. Gitu. Ntar dia kayak airnya agak berbusa gitu. Biarin aja, bentar dia larut sendiri, air berbusa kayak gini. Itu buat pari yang sakit ya. Terus kalau pari sakit, baiknya tuh di tank karantina ada, atau misal kalian parinya sakit nih, di tank kalian airnya yang tinggi-tinggi. Tinggi airnya ngaruh banget, jadi sekitar 20 sampai 25 cm udah cukup buat pari sakit nih, sekitar segini nih. Sampel nih, kebetulan air lagi segini. Nah, sekitar 25 cm aja itu udah cukup banget. Just info, kalau gua pari ini boleh kena garam nggak? Boleh. Kalau gue bisa malah pari sakit gue kasih garam. Garam ikan ini yang sering jadi problem itu kita tuang langsung kan garam ikan. Kalau ikan lain kan boleh tuang langsung kayak gini kan di dalam air, dia harus sendiri. Nah tapi karena kalau pari di dasar kan dia kena garamnya tuh. Kena garamnya kan badan bisa luka. Jadi yang paling bener tuh garamnya dilarutin dulu sampai benar-benar udah larut ya. Udah larut, diaduk-aduk gitu, udah larut banget, baru boleh dimasukin ke dalam tanknya. Dosisnya segimana? Biasa kalau gue 2 gram per liter air. Jadi nggak usah terlalu banyak lah, 2 gram per liter air. Itu buat pari sakit, biasa gue selalu tambahin garam. Terus penanganan pari yang sering salah, heater nih. Biasa kita pelihara arwana kan ada parinya gitu kan. Biasa arwana selalu kita pakein heater gitu ya. Kita gantung di sini atau kayak gini ya. Biasa kan kayak gini ya. Nah ini bahaya banget buat pari. Kenapa? Kalau misal dia sampai kena kulitnya tuh, kena badannya tuh bisa badannya tuh melepuh, luka. Yang ada dia stres nggak mau makan. Jadi kalau kalian mau pakai heater kayak gini, biasa baiknya pakai heater yang ada covernya. Kalau buat pari itu buat pari-pari yang biar aman lah gitu. Kalau gua kan ada kayak gini. Nah gua gantung kayak gini. Ntar kalau gua pakai top filter gua gantung kayak gini. Jadi parinya nggak kena nih. Sekitar sini kan dia tempat berenang tuh dia nggak mungkin nempel di heaternya gitu loh. Kayak gini digantung gitu. Nah, terus masalah tadi kan yang kalau misalnya kita masukin ikan tuh filternya boleh disiapin gitu kan, dibersihin dulu gitu. Kalau misalnya ada tank mat kan nggak mungkin nih bersihin filternya gimana? Ya udah airnya aja diganti sama digosok dasarnya dikit-dikit gitu. Jadi pari yang masuk juga nggak bakal sakit gitu. Jadi lama stabilnya gitu, ikannya tambah stabil. Sama satu lagi nih paling penting ya, lampu akuarium. Pari yang baru datang, kalau kalian mau cepet stabil, jangan pakai lampu, gelapin kayak gini nih. Ini jangan pakai lampu sama sekali, gelapin. Ini kalau misalnya tank matnya juga ikan-ikan lain, ya udah lampunya gelapin aja, nggak masalah kan, sehari 2 hari gitu, sampai pari benar-benar stabil, baru kasih makan. Pari datang misalnya pagi, nah boleh tuh malamnya atau besok paginya kasih makan dikit-dikit, kelihatan ntar parinya tambah cepet stabil. Kalau pakai lampu tuh biasa lebih lama stabilnya gitu. Nah jadi
itu tips sama saran-saran gue dalam pelihara pari. Nah, gue ngomong begini kan, ya gue pelihara pari banyak gitu kan. Dulu pengalamannya juga ada yang mati, ada ini itu. Nah, gue terus tanya-tanya orang di luar yang udah lebih expert, belajar parinya gitu. Nah, itu sebagian yang bisa gue bagi ya kayak gitu dulu untuk sementara. Ya, jangan lupa. Jadi pertama kali pari masuk, aklimasi ya. Siapin airnya, filternya, udah oke, udah yakin, baru masukin parinya. Ya. Terus paling bahaya heater sama lampu jangan dinyalain biar cepet stabil dan cepet mau makan. Oh iya, misalnya tadi kan parinya udah dikasih tetra ya, air kan berbusa tuh, ganti air kapan? Misalnya hari ini taruh tetranya, besok udah boleh ganti air dikit aja gitu, jangan terlalu banyak. Jadi ganti airnya berapa persen, 10%, 20% gitu. Terus nambah air baru jangan dari akuarium kalau pari sakit, dari filter nih. Kalau bisa ya, dari filter. Jadi segitu aja untuk konten kali ini yang bisa gue bagi. Jadi tips dan saran dari gue dalam penanganan pari ya. Jadi jangan lupa teman-teman nonton, like, subscribe, and comment ya. Thank you atas supportnya.